Jokowi dan 150.000 relawan kalahkan Reuni 212. Kadrun syok ternganga. Dalam dunia politik tanah air, kata Reuni itu sangat identik dengan kadrun, yakni kegiatan para kadrun yang memperingati aksi 212, yang katanya dulu itu dihadiri oleh 7 juta umat. Walaupun ada perhitungan secara ilmiah yang membantah angka 7 juta itu, namun kita akhirnya mengiyakan sajalah. Mereka dengan klaimnya itu bisa jadi memang kita yang salah, dan kita yang tidak bisa melihat angka 212 pun jadi angka keramat, jadi angka sakti yang membedakan mana yang bakal masuk surga dan mana yang enggak. Seiring berjalannya waktu, angka itu pun ternoda oleh ulah berbagai individu umatnya sendiri. Antara lain ada yang ternyata jadi pelaku kasus penipuan umroh, jadi pelaku kasus korupsi, dan yang terakhir korporasi yang memakai nama 212 ternyata jadi salah satu penerima aliran dana hasil penggelapan yang dilakukan oleh Yayasan ACT. Entah kenapa banyak yang kasus itu ya. Mungkin pingin acara Reuni 212 makin gak rame karena nama 212 sudah terdegradasi, atau sudah banyak kadrun yang akhirnya berhenti jadi kadrun. Melihat hasil kerja Presiden Jokowi yang banyak memanfaatkan buah rakyat, acara Reuni tahunan itu makin kesini makin sedikit pesertanya. Apalagi di masa pandemi ini, sidangnya Sang Imam Besar Rizik Syihab tidak bisa berdatangkan kembali 7 juta umat, yang sangat diharapkan kedatangannya untuk menunjukkan pembelaan umat terhadap Rizik. Bahkan acara Reuni tersebut akhirnya pada tahun lalu sempat kehilangan lokasi, gak bisa di Monas karena masih ditutup, lalu pindah ke Bogor, gak jadi di Bogor, lalu balik lagi ke Jakarta, dan akhirnya maksa di kawasan Patung Kuda yang awalnya digembar-gemborkan bakal dihadiri 7 juta umat. Karena katanya mau menuntut pembebasan Rizik, ternyata akhirnya hanya dihadiri oleh sekitar 500-an orang aja. Kemudian mungkin karena ada pelonggaran PPKM pada tahun ini ya, kelompok 212 ini sepertinya mulai terhimpun lagi mencapai ribuan orang. Terakhir mereka menggelar aksi 411. Pada awal bulan ini tuntutan mereka kembali dibuat sangat politis, yakni minta Presiden Jokowi mundur. Saya nggak terlalu mengikuti lagi aksi-aksi berangka keramat ini. Di media televisi pun minim pemberitaan. Sorenya ketika sudah pada bubar ya, udah selesai aja berita. Presiden Jokowi saja waktu itu kan sudah berangkat ke Jawa Timur. Urusan pekerjaan seakan menyentil masa 212 yang demo itu kok kayak orang nggak punya pekerjaan gitu. Pada hari kerja, pada jam kerja, kok malah demo. Usai demo 411, kelompok 212 kembali merencanakan acara Reuni 212. Buat tahun ini, di antara berita-berita soal KTT G20 dan koalisi Capres terselip berita tentang rencana acara Reuni 212. Agendanya dimulai dari acara salat tahajud, salat subuh, lalu salat Jumat, dan habis itu menggelar demo. Bahkan salah satu pentolan 212, Abdullah Hemahua, sudah sesumbar akan memimpin 500.000 massa. Mau langsung demo ke istana dan siap mati katanya. Lucunya lokasi acara Reuni ini masih belum dipastikan. Apakah bisa di Monas? Sedangkan gubernurnya kan sudah ganti, bukan Anies lagi. Bisa juga di Stadion JIS, tapi dengar-dengar sewa JIS itu kan mahal. Ya siapa tahu Anies mau menyumbang buat kelompok 212 ini agar bisa reuni Stadion JIS, tapi jadi agak jauh kalau akhirnya mau demo di istana. Entahlah akhirnya di mana, biar mereka yang mikirin. Tentu saja, berita soal rencana reuni ini sebenarnya tenggelam sendiri dengan keberhasilan Indonesia menggelar perhelatan besar dunia KTT G20 di Bali. Sementara berita-berita politik lainnya itu sekedar upaya pansos oleh para lawan politik Presiden Jokowi memanfaatkan momen 20 biar dapat perhatian publik juga. Kalau mau terus eksis di dunia politik, ya memang harus terus jadi berita. Kalau enggak ya tenggelam dan nyungsep. Makanya kita terus saja mendengar ada lagi ocehan AHY dan para kader partainya dan sebagainya. Itu kan semata-mata hanya buat menjaga eksistensi mereka menjelang pemilu 2024. Nah, rencana rusuh dari para tukang demo dan berbagai lemparan kritik dari mereka yang menyebut diri sebagai oposisi sebenarnya sudah cukup ditenggelamkan oleh keberhasilan KTT G20 yang membawa peningkatan ekonomi buat warga Indonesia, kemudian tambah dipukul lagi oleh gelaran acara temu kangen para relawan yang digelar pada hari Sabtu kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Acara ini dipersiapkan dalam waktu yang sangat singkat, gak banyak terdengar, ya informasinya tahu-tahu jadi aja. Acara yang bertajuk Gerakan Nasional Bersatu itu digelar dalam rangka rasa syukur para relawan Jokowi atas kesuksesan penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Sekalian temu kangen dengan Presiden Jokowi, lalu ada acara doa bersama,
dan dilanjutkan dengan aksi pemberian bantuan kepada korban gempa bumi di Cianjur. Tentu yang jadi pusat perhatian publik adalah jumlah relawan yang hadir, yakni sekitar 150.000 orang dari berbagai daerah. Ini memang sesuai dengan rencana kehadiran para relawan dan juga sesuai dengan hasil perhitungan dari aparat kepolisian. Disebut juga oleh pihak kepolisian yang mengatur lalu lintas di sekitar lokasi bahwa ada sekitar 2.800 lebih bis yang terlibat dalam proses transportasi para relawan ini. Ya cukup bikin macet ya. Sesekali dong masanya Pak Jokowi yang bikin macet, masa yang demo malu yang bikin macet. Toh dipastikan tidak bakal bikin kerusakan dan ketakutan. Kalau masanya Presiden Jokowi. Dalam acara yang berlangsung sepanjang pagi Sabtu kemarin itu, para relawan juga menyampaikan deklarasi untuk manut atau patuh pada Presiden Jokowi terkait pemilu 2024. Mengawal Presiden Jokowi untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik di seluruh pelosok Indonesia, pokoknya satu komando di bawah komando Pak Jokowi. Kehadiran Presiden Jokowi disambut dengan sangat meriah. Turut hadir di lokasi penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Meriah, ramai, seru, dan aman. Presiden Jokowi dengan 150.000 orang melawannya yang setia dan siap mengawal. Ini sebuah pakulan berat dan juga telak terhadap para kadrun dari kelompok 212 itu. Para kadrun yang suka sesumbar menggelang kekuatan massa hingga jutaan umat yang katanya berjuang demi rakyat, tapi dengan tampil kostum ala Arab. Jadi nggak nyambung ya. Kalau memang berjuang demi rakyat, ya harus tampilnya sama dong dengan rakyat. Kita kan di Indonesia, bukan di Qatar misalnya. Katanya nggak ada politik identitas, tapi tuntutan demonya mau menurunkan presiden yang sah dengan memakai elemen agamis sebagai identitas kelompoknya. Katanya punya jutaan massa yang setia dengan sang imam besar, yang satu komando ke Rizik, terutama menuju Pilpres 2024. Namun kenyataannya hadir mendemo Presiden Rizik, yang ikut reuni yang ikut demo 411 itu jumlahnya saingan dengan jumlah aparat yang bertugas, yakni sama-sama hanya ribuan. Nggak pernah kan sampai mencapai 150.000 orang? Kalau ada ajang pamer kekuatan massa, maka Jokowi dan para relawanlah yang jadi pemenangnya. Massa yang besar, massa yang menunjukkan komitmen yang Jokowi, tentunya siapa yang bakal didukung di Pilpres. Massa yang loyal terhadap eksistensi dan kemajuan NKRI. Nggak ada politik identitas, nggak ada kegaduhan yang mengacaukan keamanan dan ketertiban. Kayak tiba-tiba para kadrun, adanya adalah keberagaman yang bersatu, sama seperti prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan semuanya bertujuan mulai buat bangsa dan negara. Selalu tentunya kita mendukung Jokowi.